katakan juga di mana tuh di nomor 8-nya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, kan gitu poinnya. Bahwa yaitu mereka semua percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa, bukan sebagai Bapa yang menjadi manusia atau Bapa yang tadinya gaib menjadi dohir dalam artian membentuk menjadi sebuah ciptaan, bukan gitu loh. Ya kalau kita mengutip pemahamannya berdasarkan pernyataan Yesusnya gitu loh. Cuman kalau pernyataan dari oknum lain memang terjadi kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajaran yang lain. Itu yang saya coba tanggap. Coba contoh, saya sedikit tanggapi dulu ya sebelum nanti Anda masuk. Kenapa di Islam itu Tuhan menciptakan Nabi Isa, kenapa enggak? Loh, itu Al-Quran, baik surah Al-Anbiya, surah. Oh, saya tutup mungkin dari saya. Bentar ya, saya tutup dulu. Kenapa? Ya karena itu Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya atas semesta alam ini. Di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-Anbiya, di dalam surah At-Tahrim, di dalam surah Maryam. Di situ tentang bagaimana peristiwa diciptakannya Nabi Isa dan ada ibunya di situ. Itu tujuannya apa? Itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Membuktikan, menyatakan kekuasaan Tuhan itu menciptakan manusia. Itu poinnya di dalam Islam. Nanti seorang hamba itu akan menjadi nabi. Itu skenario Tuhannya seperti itu. Masalahnya kan tadi kalau Pak bikin pusing, Tuhan menyatakan dirinya, maksudnya Tuhan yang tadinya bukan manusia jadi manusia. Kalau saya maksudnya Tuhan menyatakan dirinya dengan karyanya nyata. Ada manusia yang diciptakan tanpa seorang ayah. Maaf. Contoh, saya menyatakan bukti kasih sayang saya terhadap istri saya, bukan saya jadi dua, tapi saya berkorban melakukan sesuatu, hasil kerja itulah bukti saya menyatakan. Ungkapannya gitulah. Ya, apa urgensinya Kang Alif? Urgensinya Tuhan melakukan itu di tengah sesuatu yang bersifat tauhid, ya kan, menurut klaim bahwa setiap nabi mengajarkan tauhid dan percaya ya, bahwa Tuhan adalah sang pencipta, dimulai dari Adam sampai ya nabi-nabi ke-24 Zakaria, itu kan mewartakan hal yang sama. Tidak ada soal kan, tidak ada penyelewengan di situ. Lalu urgensinya apa? Tuhan menciptakan sesuatu tentang menciptakan manusia dari sesuatu yang bukan manusia atau bukan persetubuhan misalnya. Urgensinya kan nggak bisa kita lihat di situ. Oke, tapi saya terima ya. Cuma kalau dalam perspektif Yesus, ketika Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham. Maksud Yesus apa itu kalau kayak gitu? Aku sedang, Tuhan muliakan aku kepada kemuliaan yang telah kumiliki sebelum dunia ada. Nah, bukankah itu wajar jika kita memahami Yesus pra-eksistensi adalah eksisten itu sendiri. Pra-eksistensi sebagai daging adalah eksisten itu sendiri. Bahwa dia sudah ada, lebih dulu ada sebelum Abraham. Dan jika bicara tentang hidup kekal, kalau Kang Alif melihat dalam Judaism, dicari sampai kapanpun nggak akan ketemu konsep kebangkitan. Nah, Islam kan percaya ya, salah satu rukun iman adalah percaya kebangkitan, hari berbangkit. Nah, Judaism nggak percaya, Bang, makanya terpisah menjadi dua golongan, ada Farisi dan Saduki, yang teologi ya, kalau yang Sikari dengan Zelot atau Eseni kan lain cerita. Tapi secara teologis, ada yang mempercayai hari berbangkit, ada yang tidak. Saduki kan enggak. Nah, hari berbangkit ini apa? Apakah cuma bangkit lalu hidup kekal? Nah, bagaimana menjelaskan hidup kekal itu? Makanya Yesus itu menjadi presiden bagaimana ketika orang mati bangkit, itulah awal bahwa manusia itu memang setelah mati bisa dibangkitkan. Yesus menjadi sulung bagi ajaran itu, jadi bukti juga bahwa manusia mati bisa berbangkit dan hidup kekal. Itu sebenarnya konteks Yohanes 17 ayat 2. Nah, siapa yang berhak memberi hidup kekal itu? Ternyata engkau telah memberikan milikmu. Rab itu kan artinya pemilik. Jadi umat manusia itu miliknya Bapa, milik sang sumber.
lalu diberikan kepada sang anak. Itu kan konteks 17 ayat 2. Itu yang membuat saya berubah pandang lagi dari subordinasi menjadi ejawantah, bahwa Elohim itu berejawantah dalam diri manusia. Itu kenapa proses kelahirannya pun begitu istimewa. Itu yang saya bilang, kalau dia cuma mau menunjukkan kekuasaan, dia bisa menjadikan batu jadi manusia juga bisa. Kenapa mesti ada proses seperti itu? Lalu dia mengatakan dia diutus. Bahkan perkataan Yesus itu setara dengan perkataan dari Bapa kan? Bukan, nggak bisa dibedakan nih antara sabda Yesus dengan sabdanya Allah. Bagaimana bisa bedakan? Orang setiap perkataan yang Tuhan, yang Yesus katakan itu berasal dari Bapa semua. Begitu Kang. Berarti setiap Yesus berkata itu perkataan Bapa gitu maksudnya. Sesuatu yang terkait dengan hal-hal teologis lah. Kalau pas dia melapar minta ikan goreng ya kagak. Berarti kalau gitu. Pas ya, dia lagi usia 20 23 itu lagi hebat-hebatnya orang, itu kan lagi puncak-puncaknya orang kecerdasan, di mana perkataannya? Nggak ada juga. Tapi gini, makanya ada yang tidak percaya kebangkitan. Iya memang kalangan bangsa Yahudi Al-Quran juga mencatat, makanya kenapa Al-Quran menyebutkan wabil yaumil akhir dan kepada hari akhir, hari kebangkitan dan sebagainya. Kalau Nabi mengajarkan ada contoh kebangkitan di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada. Yeskel 37 kan itu ada kebangkitan Israel juga. Bagaimana tulang belulang itu dibangkitkan lagi, bagaimana dibungkus lagi dengan daging dan seterusnya, itu ada penjelasannya. Nah, kalau tadi sebelum Abraham jadi aku telah ada, bukankah ada juga hikmat Salomo? Salomo berkata sebelum dia diciptakan aku ini telah ada. Ada yang berkata demikian, bukankah ada juga Melkisedek dan lain sebagainya. Poinnya tuh bukan di situ lagi-lagi. Kalau di Islam itu makanya runut dijelaskan, sebelum semesta diciptakan Tuhan itu sudah menciptakan manusia dalam bentuk rohnya. Semuanya sudah ada di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, semua diambil perjanjiannya di hadapan Tuhan. Maka nggak ada yang kaget ketika mereka mengklaim sebelum ini sebelum itu, apalagi para nabi. Karena para nabi itu hakikatnya di dalam pemahaman Islam mereka saling mengenal. Karena mereka estafet ajarannya itu bergantian. Membawa cahaya dari Tuhan alias ajaran, itu estafet bergantian. Secara di alam ruhnya mereka itu sudah saling mengenal. Begitu Pak. Ya tadi Mister ini apa tadi? Bang Pandi nanti mau masuk silakan. Selamat sore host. Sore, ya. Ini saya mau bertanya untuk host dan juga siapa nih, Bapak bikin pusing nih. Iya. Ya, saya bertanya pada dua-duanya, boleh nggak? Bebas. Ya, oke, terima kasih. Jadi, pertama saya bertanya kepada hostnya atau Bang Alip ini, Tuhan yang Bang Alip sembah, siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atau Allah ya tulisannya ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Kalau ini Bang bikin pusing, siapa nama Tuhannya? Kalau boleh tahu? Ya, Yesus. Pusing-pusing. Yesus Kristus ya. Yesus Kristus. Sebelum ada Yesus Kristus, siapa nama Tuhannya? Gak ada nama Tuhan. Tuhan gak bernama. Oke, berarti nggak ada nama Tuhannya. Oke, terima kasih. Ya. Kalau menurut saya sih, kalau tentang komal atau obrolan tentang lintas iman, kan ini di Indonesia ini ada dua golongan yang termasuk sering kan melakukan obrolan lintas iman, yaitu saudara kita Islam dan Kristen contohnya. Ada Bang, kalau mau bertanya tentang Islam bertanya aja. Bang bikin pusing tadi ini cuma mau membahas Bible gitu. Oh iya ya. Silakan kalau mau bertanya tentang Islam. Begini Bang Api, supaya kita luruskan, karena kebanyakan orang Kristen ini, contohnya Bang bikin pusing, dia tidak mengakui adanya namanya Tuhan pada saat di Alkitabnya yang di Perjanjian Lama gitu ya, Bang bikin pusing ya. Tuhan itu hanya menyatakan dirinya bahwa aku adalah aku, jadi tidak ada memiliki nama, entitas gitu kan. Betul nggak? Begitu Bang bikin pusing. Nah, sedangkan Islam dalam kemunculannya sudah menyatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah, atau mereka menyebutnya dalam logat mereka Allah ya. Ya. Nah, tetapi dalam
eh perjalanan waktu masuklah penyebaran Injil dan termasuk masuk ke Indonesia gitu kan. Lalu dalam Bible itu menulis entitas atau pribadi yang bernama Bang, Allah aku dimasukkan ke aku dalam aku Bible. izin potong ya. Aku nanti izin Ya. saran kalau mau masuk narasi itu kita nyambung ke pembahasan sebelumnya biar kita tidak ganti topik, rubah topik dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi biar enak Terima nyambung. kasih. Terima Iya, kasih. jangan dibawa narasi baru, pembahasan baru nanti loncat kita. Oke, terima kasih, Host. Kalau menurut saya sih nggak perlulah kita perpanjang lebar lagi membahas hal contohnya tentang ketuhanan Yesus atau Yeshua itu ya dengan mengambil rujukan misalnya kepada Al-Qur'an atau begitu juga yang untuk saudara kita ini kayak Bang Oke, Alif Bang. ini kan Muslim. Kita Islam, ya. diskusi, Bang. Jangan dibikin sesuatu yang sudah dibikin pembahasan sesantai ini, sebagus ini, jangan dibikin narasi nggak penting semua. Aduh, jangan, nggak boleh gitu. Lanjut, kita lagi diskusi, Bang. Abang nyaman diskusi silahkan. Mau turut diskusi silahkan. Atau abang mau nyimak aja juga silahkan. Diskusi itu perlu baik mencerdaskan anak bangsa. Justru agar tidak teman-teman Kristen itu hanya mendengarkan dari bapak-bapak gereja, nggak pernah membuka pernyataan-pernyataan Yesus dalam Bible-nya. Itu bahaya. Pak bikin pusing aja dari tadi dalilnya jarang dari Yesus. Oke. Malah ke kitab yang nggak dikenal namanya Ibrani. Oke. Nggak dari perkataan Yesus kan gitu. Nah begini Bang Alip, Oke, saya ya. mau bertanya dengan Bang Alip. Tadi kan Bang Alip ada mengutip dalam kitab Injil ya, atau dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang Yesus ada utusan dari ini ya, Injil Yohanes ya. Banyak. Iya, menurut Bang Alip, ketika ada ayat atau teks yang berbunyi Yesus ada utusan atau diutus oleh Bapa, contohnya kan, ketika Bang Alip mengutip Alkitab, apakah Bang Alip percaya kepada Alkitab yang Bang Alip kutip? Aduh, nggak bisa dialog ini Bang, nyimak aja dulu di bawah. Silakan Bang bikin pusing. Aduh, mana ini orang ini? Malah tambah pusing jadinya. Iya, malah tambah pusing. Ini akademis loh diskusi kita ini menggunakan data dasar iman. Kok kemana-mana kau ngomong? Silakan Bang bikin pusing, lanjutkan yang tadi pembahasannya. Ya, kalau melulu ya, saya buang deh semua surat-surat yang bukan berasal dari Yesus atau yang tidak menulis tentang Yesus atau tidak mengutip perkataan Yesus. Oke lah, saya buang. Kalau Ibrani itu kan sebenarnya pemikiran orang-orang Ibrani menurut filsafatnya Ibrani. Makanya saya lebih suka ya menggunakan pendekatan filsafat itu, Kang Alif. Nah, kalau kita bicara Yesus aja, pengakuan Yesus tentang bahwa dia sudah lebih dulu dari Abraham, oke lah, saya terima tentang manusia roh yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Oke, melo aku. Nah, tetapi yang menarik adalah tadi ya, Yohanes 17 ayat 2 ini, Kang Alif kan tidak membahas secara detail, secara dalam apa makna ketika itu diberikan Tuhan telah Bapa memberikan kehidupan kepadanya dan kepada dia sang anak memberikan hidup kekal. Nah, apa makna yang sebenarnya bisa sangat definitif memahami ayat itu? Kedua, tentang perkataan Yesus yang aduh jadi saya lupa ya. Tapi poin dari Yohanes 17 ayat 2 itu bicara tentang segala milikmu ya menjadi milikku. Dan kedua, yang saya ingat adalah aku datang dan keluar dari sumber itu. Kalau Elohim, kalau saya artikan sumber, aku datang dan keluar dari sumber. Dia tidak pernah menyatakan bahwa ya aku manusia lahir biasa dari ibuku gitu. Tapi kok pede banget ya Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Allah gitu. Terus itu kenapa loh yang membuat orang Yahudi ngamuk kan gitu ya. Lah terus kenapa malah dibuat skenario Yesus itu silsilahnya keturunan Daud? Oh ya, karena
karena dia menumpang di rahimnya Maria kan. Berarti Jadinya. berarti yang bikin silsilah Yesus itu sedang membantah pernyataan Yesus kan, Pak? Innernya kan kita bicara Yesus bicara inner atau pribadinya, bukan dagingnya. Innernya dong. Lah, kan tadi menyatakan diri Tuhan ini kan berarti dalam bentuk daging, Bapak ini gimana? Kan tadi sudah menarasikan di awal. Ketika kami jelaskan pemahaman kami maksud Tuhan menyatakan dirinya, nyata karya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hebat. Tapi Pak bikin pusing memahaminya Tuhan menyatakan diri yang tadinya tidak nampak menjadi nampak gitu. Nah, lalu Anda mengatakan bahwa Yesus selalu mengatakan dia datang dari atas dan lain sebagainya. Iya, itu pernyataan Yesus. Tapi kenapa kitabnya sendiri mencatat Yesus dibikin silsilahnya anak Daud, silsilahnya disusun sampai ke Adam, dibikin lagi Yesus itu sperma Daud, spermatos Roma 1 nomor 3. Lah ini sedang membantah pernyataan Yesus. Bagaimana sekarang kita mau memahami tentang kalimat yang tinggi dari Yesus? Yesus mengaku datang dari atas. Bagaimana kita mau memahami kalimat itu? Sementara kitabnya sendiri sebelum lebih jauh kita dalami kalimat itu, malah ada kalimat yang menentang pernyataan Yesus di kitabnya sendiri. Ya memang makin tambah pusing jadinya. Enggak, karena gini Kang Alif, tujuannya gini, ada banyak Kristen yang tidak mampu membahas Ulangan 18 ayat 18. Menurut saya bukan kurang mampu ya, tetapi tidak komprehensif menjelaskan. Perdebatan Esa Soro dengan Donditan aja nggak terkupas habis tentang Ulangan 18 ayat 18 itu. Bahkan saya pernah tanya sama si Billy, buatan tentang apa itu? Katanya tentang itu tentang Yosua. Nah, padahal kalau kita selidiki, boleh ya Kang Ali selidiki, Ulangan 18 ayat 15 itu bicara tentang orang Israel nggak mau lagi melihat wujud Tuhan di gunung yang membuat mereka seperti mau mati rasanya. Sehingga Tuhan bilang, oh oke, ide bagus nih, bahwa nanti aku akan membangkitkan nabi. Seolah jawaban itu adalah menjawab keresahan umat Israel yang nggak mau lagi melihat tampangnya Tuhan yang asli itu kayak gitu, menyeramkan gitu. Ya udah, aku akan datang sebagai manusia, makanya disebut Immanuel, itu artinya Elohim itu ada bersama-sama di tengah-tengah manusia. Dia harus menjadi manusia untuk itu. Sebenarnya itu yang saya mau jelaskan, landasan berpikir kenapa El itu menyatakan diri dalam rupa manusia. Makanya kalau dalam rupa manusia tentu memiliki silsilah. Berbeda kalau dia hanya meminjam daging orang lain, ya dia nggak perlu ada silsilah. Tapi karena dia memang menjadi manusia utuh, maka dia harus terjebak. Udah Tritunggal banget ini. Kasihan Kang Alif, Tritunggal itu nggak ada debater yang mumpuni lah menurut saya melawan JO. Kasihan. Iya, nah tadi di awal itu agak JO. Sekarang penjelasannya ke Tritung banget. Gimana jadi? Loh, kan saya bilang saya harus menjebantani itu, Kang Alif. Jadi keduanya itu benar, sekaligus keduanya tidak tepat. Jadi nggak ada yang benar jadinya kan? Nah, harus ada jembatannya supaya keduanya bisa diterima. Jadi yang tadi silsilah itu di-skip aja ya, Pak? Nggak perlu dibahas lagi. Oh, mau dibahas apa aja? Nggak terkait dengan teologis kan? Ya enggak, maksudnya kan tadi Pak bikin pusing itu menarasikan pengakuan Yesus mengaku datang dari atas, kan gitu kan? Dia mengaku datang dari Tuhan, kan? Itu loh yang Kang Alif yang meresahkan saya. Kenapa sih Yesus tuh ngomong gitu terus? Jadi kalau saya orang Yahudi pada saat itu ada juga bocoran, saya tonjok tuh orang. Ada bocoran juga Yesus. Ada bocoran itu Yesus palsu yang kami duga tuh Bang. Itu bocorannya. Bukan. Kalimat begitu maksudnya kan kalimat yang perlu digali maknanya gitu loh. Gitu loh maksudnya. Datang dari itulah yang saya lakukan Kang Alif, menggali maknanya kenapa Yesus ngomong gitu. Kalimat seperti itu bukan berarti yang datang dari Tuhan. Kalian dari dunia, aku bukan dari dunia. Kan dia mengaku aku datang dari Bapa, kan gitu. Ya kan? Nah, coba aku datang dari Bapa. Aku Yesus datang dari Bapa. Kembali lagi. Yesus yang datang dari Bapa, yang Tuhan yang mana? Tentu Bapa, kan bukan Yesus. Kembalikan lagi kepada pernyataan Yesus. Nah, ini yang menarik Kang Alif gini loh.
kalau ucapan Yesus itu dinyatakan di depan Kang Alif dan Kang Fandi, normal-normal aja kan, nggak marah kan? Ya iyalah, wajar lah, orang dia nabi kok, pasti datang dari Allah kan gitu. Dia persoalannya, kenapa ini menyulut emosi orang-orang Yahudi? Bahkan di Yohanes 10 ayat 36, bukan karena perbuatanmu, tapi kamu yang hanya manusia aja. Dalam visualisasi orang Yahudi, Yesus itu kan manusia tulen. Tapi kok kamu menyamakan diri dengan Allah? Kenapa aku dituduh menyamakan diri dengan Allah, sedangkan kitab suci aja mengatakan engkau adalah Allah. Kok kamu nggak protes? Nah, itu pertama. Kenapa sih mesti ada apa namanya, respon yang negatif dari orang Yahudi ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya anak Allah? Apa sebenarnya makna anak Allah di situ? Kenapa dianggap sebagai menyamakan dirinya dengan Allah gitu loh, Kang Alif? Nah itu, iya, pahami kalimat Yesus. Lagi-lagi kalau di Islam itu ada istilah minallah, alallah, ilallah. Kita semua berasal dari Allah. Kita harus berjalan di jalan yang ditentukan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka siapapun mereka, iya. Cuma kan zaman Yesus mengajarkan kalimat seperti itu karena dia membawa ajaran dari Tuhan, kan gitu. Nah, yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Bahkan di dalam Yakobus 1 nomor 17 juga dikatakan sebuah kebaikan datangnya dari Tuhan, dari atas gitu kan. Artinya kalimat setiap itu bukan hanya Yesus yang datang dari Tuhan. Banyak juga ayat-ayat lainnya mengatakan kalian semua berasal dari Allah, anak-anakku. Itu banyak ayat-ayat seperti itu. Itu bukan berarti sedang menunjukkan itu Tuhan. Lah makanya kenapa orang Yahudi marah, Kang Alif? Nah, loh itu ya. Kenapa Kang? Kan itu kan hal yang lumrah saja. Lumrah aja kan, ketika kan gini, Kang Alif kan udah tahu setiap yang hidup berasal dari Allah, maka segala sesuatu akan kembali kepada Allah, kan gitu kan. Itu kan hal yang nggak rumit. Ya ketika Yesus mengatakan aku datang dan berasal dari Allah. Kalau dipahami, oh ya iyalah, lu pasti berasal dari Allah dong, yang hidup kan dari Allah juga. Tapi kenapa ketika Yesus mengatakan itu menjadi sebuah pernyataan menghujat gitu. Pak bikin pusing. Menurut Anda orang-orang Yahudi itu percaya nggak kalau Yesus itu adalah utusan Allah? Nggak percaya mereka. Nah itulah, makanya dia dikatakan menghujat Tuhan. Kenapa kau mengutip ayat-ayat kitab Nabi Musa mengatakan kamu adalah orang dipercaya utusan Allah? Karena dia tidak dipercaya sebagai utusan Tuhan. Nah itu kenapa Kang Alif? Coba kenapa awalnya kenapa Kang? Ya kan kembali lagi, utusan Tuhan Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi kan harus dari keturunan Daud, kan gitu. Bukan. Belum. Iya kan Yesus nggak pernah ngaku Mesias, Kang Alif. Ya, makanya kenapa dibuat kitab karangan mengatasnamakan kisah Yesus, silsilah Yesus, Yesus keturunan Daud, sperma Daud dan sebagainya. Itu apa tujuannya? Kalau tadi bertanya ke Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan dia? Itu tidak logis karena Tuhan Maha Pencipta, Maha berkehendak sesudah kehendaknya. Tapi kalau kepada pengarang kitab, ngapain lo bikin kayak gitu? Jangan ke situ dulu dong. Oke, gini. Ke situ dulu. Ya gini Kang Alif. Kang Alif gini ya. Yesus kan nggak pernah ngaku Mesias secara gamblang ke depan orang-orang Israel. Alasannya kenapa kita nggak tahu. Jangan kau katakan itu. Tapi di beberapa kesempatan dia ngomong itu ke orang Samaria. Akulah dia. Jadi kayak ada yang ditutupi. Nah, kalau Yesus nggak pernah ngaku Mesias atau dia mengaku tidak diakui sebagai utusan, landasannya apa? Menurut saya, ini yang saya konstruksikan ya. Menurut saya karena ketika Yesus tampil perdana di sinagoga, dia langsung ngegas membacakan Yesaya 61 ayat 1. Ruah Yahweh Elohim ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku untuk membebaskan tawar. Ya pokoknya tugasnya itu. Nah, kalimat itu dianggap menghujat karena mustahil seorang manusia memiliki roh Yah gitu. Rohnya Yah ya, bukan roh yang dari Yah yang diciptakan oleh Yah atau Elohim kepada manusia itu, tetapi dia menyatakan roh Yehova ada padaku. Nah dari situlah kebencian itu setelah muncul, maka setiap kali ucapan Yesus atau ajaran Yesus tidak dipercaya, bahkan dia sudah dianggap sebagai penghujat sedari awal, Kang Alif. Jadi bukan karena apa ya, dia memang nggak disukai oleh orang Yahudi karena dia sejak awal dianggap penghujat, karena dia mengaku sebagai
orang manusia yang memiliki roh dari Yehova, gitu loh Kang Alif. Bisa diterima nggak konstruksi itu? Iya, kalau masalah tentang dia ditolak itu kan banyak kronologisnya. Awalnya kan Mesias yang ditunggu, yang diharapkan. Tapi kok kriterianya tidak memenuhi dalam perspektif Yahudi, makanya dia menolak. Kalau masalah pengajaran dia kan mau meneruskan ajaran para nabi terdahulu, yaitu bangsa Yahudi menolaknya gitu loh. Menolak dia karena dalam perspektifnya orang Yahudi, dia tidak memenuhi kriteria yang dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya seperti keturunan Daud dan sebagainya. Makanya yang bikin aneh saya bilang tadi, justru yang tidak memenuhi di situ dibuatlah karangan silsilah, seolah-olah dia itu harus dari keturunan Daud. Oke, gini Kang Alif, kalau kita bicara silsilah ya, kitab itu kan nanti ya kemudian baru muncul berapa puluh tahun kemudian setelah Yesus, bahkan menjadi konsumsi publik itu abad keempat. Jadi orang-orang Israel pada saat itu ya nggak punya Alkitab dong, nggak punya kitab. Nah, maksud saya dari pernyataan Yesus sendiri, kalau merujuk pada kitab itu, kan Yesus nggak pernah ngaku Mesias, Kang. Nggak pernah ngaku Mesias. Jadi apa sih landasan kenapa Yahudi menolak? Itu landasannya itu apa? Karena dia mengaku Mesias juga enggak. Nah gini, kalaupun dia mengaku sebagai Mesias, Makabe mengaku Mesias, nggak mengaku Mesias pun malah dianggap Mesias, padahal tidak memenuhi syarat juga. Karena Mesias itu harus menang dan memiliki kerajaan yang tidak pernah runtuh. Nggak ada kan Ya, kerajaan Israel yang artinya pernah. itu kan gugur. Coba baca di kenapa Yohanes 11:45 itu kan dibahas juga di situ. Nah, Itu di bukan situ Yesus dibahas. sebagai manusia, sebagai Mesias deh, Kang Alif. Yesus sebagai utusan aja nggak diakuin gitu loh. Lah iya, di hadapan kenapa Yahudi, Yesus utusan aja nggak diterima, apalagi dituhanin. Makanya kenapa Kristen tiba-tiba justru perspektifnya tadi perdebatan Yesus di Yohanes 10 itu dalam sudut pandangnya dia itu seorang utusan Tuhan, ya kan? Bukannya Tapi terbalik kenapa? Kang Alif. Loh, Mereka utusan menolak Tuhan Yesus dong. adalah utusan. Enggak, justru bukannya terbalik nih ya. Terbalik menurut saya, Yesus tidak diakui sebagai utusan karena dia menurut saya mengindikasikan dari setiap perkataannya bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah kan. Itu kan poin dari penolakan itu. Kamu yang hanya seorang manusia saja. Mereka menganggap- utusan aja menolak, lah Kristen malah jadi berlebihan, malah sampai jadi Tuhan. Itu loh yang bermasalah, yang kita bahas. Kan gitu. Coba dalam ini ya, kita lihat nih contoh beberapa, kan sebenarnya banyak skenario penangkapan ini. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kan mereka menolak nih, tiba-tiba melakukan perencanaan persepakatan untuk membunuh Yesus. Yesus mau difitnah gitu loh. Kan gitu, banyak melakukan mukjizat. Tahu sendiri pelaku mukjizat itu para nabi, bukan Tuhan. Yang melakukan mukjizat itu para nabi. Tapi kan ini lagi dibalik lagi. Nabi Musa melakukan mukjizat, nabi-nabi yang lain melakukan mukjizat. Itu para nabi. Giliran Yesus melakukan mukjizat, ya oleh bangsa Yahudi ditolak, oleh Kristen dituhanin. Nah inilah repotnya. Makanya saya bilang tadi, Gak gitu konstruksinya Kang Alif. Gini, kan sejatinya Yesus kalau dia datang tuh dia gak mau berbuat apapun, mukjizat apapun. Ya udah otomatis boleh lah nggak dipercaya sebagai nabi atau utusan dong. Boleh lah. Kamu mukjizatnya apa? Nah, ketika Yesus mempertontonkan sesuatu yang ajaib, segala sesuatu, harusnya, idealnya, mereka percaya dong. Oh iya ya, ternyata bener nih dia datang memang utusan Allah. Minimal utusan dulu deh ya. Minimal ya, jadi percaya dong. Nah, itu aja nggak dipercaya. Nah, bahkan dituduh dengan kuasa Beelzebul dia melakukan itu semua. Nah, dasarnya ternyata penolakan itu kebencian sejak awal, Kang Alif. Nah, kebenciannya itu apa? Justru menurut saya, pada saat dia di Kapernaum atau di Nazaret malah ya,
dia mengakui bahwa roh Tuhan ada padaku. Itu pemicu sejak awal, kan dari situ dia mau dilempar dari tebing kan, dianggap penghujat itu. Nah, karena apa? Dengan pengakuan itu, dia sudah menganggap dirinya adalah ejawantah dari Tuhan yang turun ke bumi menurut pemahaman orang-orang Yahudi pada situ, karena memang mereka tahu bahwa Tuhan akan turun. Misalnya Zakaria 13, dia akan turun berperang melawan bangsa-bangsa dan mendirikan kerajaannya di Yerusalem. Itu kan nubuatan-nubuatan yang mengindikasikan bahwa Tuhan itu turun langsung. Sama dengan Ulangan 18 ayat 18 tadi yang saya katakan. Justru menurut saya itu karena mengaku Tuhan itu loh, Kang. Mana dia mengaku Tuhan di mana? Jangan fitnah Yesus. Gak ada dia ngaku Tuhan. Aduh, malah dibilang ngaku Tuhan. Coba waktu dia melanggar Sabat, Kang Alif. Waktu dia melanggar Sabat, dia bukannya minta maaf. Loh, enak aja orang anak manusia tuh berkuasa atas hari Sabat. Lah ini kan anak hujatan luar biasa. Nah, anak manusia itu kan. Nah, anak manusia itu apa kalau dalam perjanjian lama? Dia itu kan anak manusia itu nggak, Kang Ali tahu nggak anak utusan anak Tuhan. manusia itu untuk apa? Masa lah dalam perspektif Yahudi dong. Lah emang anak manusia gelar untuk siapa? Dalam perspektif Yahudi apa? Nah, coba dalam perspektif Yahudi anak manusia itu untuk siapa? Ya untuk siapa yo? Ya untuk manusia. Ya untuk Mesia ya, yang akan menduduki kerajaan yang tidak pernah musnah. Itu menurut tadi 7914 kan. Nah, kita kembali lagi di situ. Itulah kenapa orang Yahudi juga menolak awalnya Yesus. Ini kalau dibahas kasus Yesus ini banyak. Dalam perspektif Yahudinya loh ya. Coba dia mengajar, membawa kerajaan Tuhan, dia mengajar, menyampaikan ini itu, dia udah banyak pengikut, tiba-tiba Yesus katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya ditinggal oleh pengikutnya. Awalnya dia banyak pengikut, dikiranya benar-benar raja. Maksudnya apa? Dikira orang-orang Yahudi Yesus itu datang sebagai raja pengganti dari Daud yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel dari penindasan tentara Romawi. Begitu diikuti oleh orang-orang Yahudi, dia bilang ternyata kerajaan rohani bukan dari dunia ini. Ya nggak jadi, ditinggalin lagi oleh pengikutnya kan. Ada lagi banyak yang nggak kenal Yesus. Ya, faktanya begitu kan. Nah, ada banyak juga yang. Tapi Kang Alif, aku jam 5 mesti kerja. Aduh, sayang banget ya. Kita nggak. Waduh. Kalau gitu saya kasih Bang Pandi dulu deh. Khawatirnya dia nggak kebagian. Iya. Tapi aku mau pamit. Kang Pandi, aku pamit dulu ya. Kang Alif, nanti disambung lagi besok. Baik, oke. Kalau udah main doktrin gini, ini kan baru pertama aja agak kaku, berikutnya nanti serangannya mungkin. Gak apa-apa, gas aja. Gas aja. Doktrinnya kental kali, tambah nampak. Lo kan lebih parah dari oten-oten yang biasa baru nongol. Aku cuma satu sebelum turun Bang bikin pusing. Itu kan dia dalam Yohanes 10:32 tuh, Yesus bilang, pekerjaan manakah yang di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, kata Yesus. Nah, di sini kan secara gamblang, secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Apa pekerjaannya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Jadi Yesus mengaku dia melakukan pekerjaan. Makanya itu pekerjaan Bapa kan? Iya, pekerjaan dari hanya Bapa. Bisa dilakukan oleh Bapa dong. Pekerjaan dari Bapa, apa pekerjaannya? Yang menyampaikan firman lah Pak, bikin pusing. Apa firmannya? Woi, Tuhan kan Bapa, murid-murid siapa man? Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, Yohanes 17:3. Bapa yang harus disembah, Lukas 4:8. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Kan gamblang itu. Iya kan? Ternyata Alkitab bisa dihafal ya. Oh bisa dong. Ya. Untuk orang-orang yang berakal juga Pak, pusing. Ya udah. Ya udah silakan. Kirain keadaan Alkitab nggak bisa dihafal gitu. Ternyata Bang Afandi hafal Alkitab nih. Berarti mukjizat juga ya. Bukan sih, mukjizatnya itu Al-Quran Bang bikin pusing. Iya. Kami bisa menghafal. Jadi Bible ini disiapkan untuk orang-orang Islam ini mengajar teman-teman Kristen biar belajar supaya sampai tahap syariat. Begitu, kita besok Bang. lanjut ya. Kita benjok. Siap. Oke. Makasih ya Kang Alif, Kang Hanfandi. Salam semua. Salam Bang bikin pusing. Tambah kental doktrin beliau ini. Keren.
Nah ini lagi nih. Nih pagan satu Iya, nih. aduh, udah keburu turun. Sorry. Lagi ambil Siap. minum. Iya, iya parah. Parah. Kok malah jadi oten bani gereja? Lebih parah. Padahal itu Kenapa jadi gampang ketawa sekali, kali? maksudnya. Di dalam Yohanes 17:1, 2, 3 itu kan Yesus di situ memberikan hidup yang kekal. Apa yang sulit memaknai hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus itu? Ya ikuti perkataannya, firmannya yang disampaikan, yang diberikan dari Bapa kepada Yesus, disampaikan kepada manusia dan murid-muridnya. Nah itu yang harus diikuti. Apa itu Yesus? Satu-satunya Tuhan yang benar Bapa. Sembah Bapa. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Simpel sebenarnya. Itulah hidup yang kekal. Jadi kita kenal Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Itu kalau mau hidup kekal, jangan mengenal Yesus. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu masuk ke dalam neraka jahanam. Gitu. Silakan Bang Karo. Kalau tadi dikatakan tentang mengikuti kata-kata Yesus, di Lukas, saya dapat ayat yang bikin pusing juga katanya. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, dari Lukas 14 ayat 26 ini dikatakan berarti kalau untuk mengikuti Yesus harus membenci dulu seisi rumah, seluruh keluarga, bapak, ibunya, istri, anak-anaknya. Katanya tidak ada perintah untuk menghormati ibu bapak. Jadi suruh saling membenci ya? Iya katanya. Tapi yang saya lihat di Lukas 18 ayat 20, Yesus berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, di sini Yesus merujuk kembali pada Itu kitab hukum Musa itu. perintah Allah. Iya, Yesus merujuk ke kitab hukum Musa. Nah, kalau hukum Hormatilah Musa, ayahmu dan ibumu. ya Bang Karol, kalau hukum Nabi Musa itu mengajarkan hormati orang tua. Tapi kalau ajaran Ya. Yesusnya tadi suruh membenci orang tua. Nah, pilih yang mana lah? Ya, pilih yang Yesus katakan lah. Ini Yesus katakan ini di Lukas 18 ayat 20. Lah itu mengutip kata Yesus juga ajaran kepada Nabi pemuda Musa yang itu. kaya. Tapi itu kata-kata Yesus pada pemuda yang kaya. Itu dia Bikin sedang pusing juga mengutip 10 perintah Tuhan yang diajarkan sebelumnya. Oleh Nabi Berarti itu Musa. harus kita buat juga kan berarti? Menghormati ayah dan ibu harus kita buat juga berarti ya. Karena Ya itu berarti Yesus kamu kutip. Walaupun kalau itu Yesus kutip. kalau gitu berarti kau mendengarkan ajaran Nabi Musa bukan ajaran Yesus. Mungkin karena itu Yesus mengatakan dia tidak membatalkan hukum Taurat, dia menggenapi. Kalau dia membatalkan, yang hormati ayah ibu itu tidak dia teruskan. Ini Ya, dia teruskan di dibaca Lukas aja. 18 ayat 20. Yang digenapi itu kan dijelaskan oleh Yesus. Apa aja yang digenapi oleh Yesus? Udah selesai itu mah. Matius 5 dari 17 ke bawah, Yesus menggenapi itu dijelaskan oleh dia. Poin-poin apa saja yang digenapi. Kalau matanya berdosa, tangannya berdosa, itu suruh dipotong, suruh dicungkil. Itu ajaran Yesus. Karena itu Ya, sudah ini di dianggap kitab hina. di satu Injil lah. Di satu Injil dulu, di Lukas dulu. Tadi kan diberikan ayat kepada saya Lukas 14 ayat 26. 26. Ya, Lukas Ya itu 14 mah ayat bukan 26. penggenapan, itu bukan penggenapan. Penggenapan kan Matius 5, Karol. Nah, itu Injil lain lagi tuh. Karena kepada saya diberikan Lukas 14 ayat 26, jadi saya cari di Injil yang sama. Dan Injil yang sama itu di Lukas 18 ayat 20 untuk menghormati ibu dan ayah. Ya, pusing juga karena sering dikatakan apa yang ada dalam kitab masing-masing yang sungguh tercatat di Alkitab. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintahnya secara langsung, berarti tidak
Ajarannya tidak demikian berarti ya. Karol, saya bilang lagi, Hmm. Lukas, Matius yang tadi suruh perintah hormati orang tua, kasih Ya. sesama, itu dari 10 perintah Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, dikutip oleh Yesus. Seorang muda kaya itu kan orang Yahudi. Dia bertanya Benar. bagaimana caranya masuk surga, maka itu jawabannya. Nah, gitu. Artinya melakukan itu kan berarti mengikuti ajaran Nabi Musa. Oke? Dan tertulis ya, tertulis Ah. dalam kitab ya. Iya, sementara untuk menjadi pengikut Yesus harus menjadi pembenci orang tua. Karol. Beda poinnya. Maksudnya ya kebanyakan dituntut supaya yang ditulis entah larangan atau perintah itulah yang jelas-jelas tertulis, itulah yang menjadi ajaran dan harus dilakukan oleh pengikut. Misalnya kalau Kristen ya mesti melakukan yang tertulis katanya di Bible. Nah, dan itu juga yang dikatakan seringkali juga saya mendengar di Bible tidak ada larangan. Bukan mengenai makanan ini ya, saya mau out of the box dulu. Tidak ada larangan untuk misalnya berhubungan dengan hewan. Kalau saya lihat di Bible meskipun ajaran Musa ya di imamat ya. Di imamat itu ada larangan untuk tidak boleh berkelamin dengan hewan. Nah, berarti di kitab yang saya baca walaupun perjanjian lama ada larangan dong untuk berkelamin dengan hewan. Nah, bagaimana kalau dalam Quran? Apakah ada larangan? Apakah ada larangan Apa, secara Karol? tegas? Sorry, larangan apa? Larangan berkelamin dengan hewan itu ada di imamat. Walaupun itu perjanjian Berkelamin? lama ya, yang penting sudah ada. Maksudnya berarti tidak boleh bersetubuh. Mungkin berzina. Iya. Kalau terjemahannya di imamat berkelamin, jangan kamu berkelamin Allahu Akbar dengan walillahil hewan. hamd. Kalau di Nih ya. Quran apakah ada? Ini di Islam itu begini rumusnya, sederhanakan kalimatnya. Bersetubuh itu jangankan dengan binatang, dengan manusia aja nggak boleh kecuali melalui tahapan pernikahan. Tanpa adanya pernikahan akad nikah maka statusnya zina. Lah emang lu mau menyetubuhi binatang nikah? Kan enggak, orang tidak berakal karena syaratnya sah pernikahan satu muslim atau muslimah, kedua yang berakal. Kalau melakukan persetubuhan di luar syarat-syarat yang ada itu hukumnya zina. Dilarang, nggak boleh. Itu cara memahaminya. Dengan manusia aja nggak boleh kalau tidak ada akad nikah, apalagi dengan binatang. Bahkan kalau di Islam itu Bang Karo, kita dekatin aja nggak boleh. Mendekatin aja. Coba. Nggak boleh kita. Mendekati zina nggak boleh. Apalagi kau melakukan. Lengkap di Islam itu Bang Karo. Lanjut. Karol mah dari dulu pegang mulu, nggak kelar-kelar. Enggak, udah keluar of the box beliau. Iya, Keluar. saya katakan tadi sedikit out of the box walaupun masih tetap menyentil-nyentil hewan juga. Ya oke lah. Nah itu, Karol, Ya. aduh sorry. Yesus membasmi babi itu dosa nggak? Nah, mantap. Ya. Pertanyaan Ustaz Talib juga ini tajam. Udah Yesus babinya dirasuki iblis, babinya disuruh terjun ke jurang Ya, pada metong Yesus kan? Nah itu membuat- gimana hukumnya Ya, Yesus? betul. Ya. Ya, artinya standar moral bertumbuh ya. Menurut saya ya. Apa yang di masa lalu dianggap biasa di masa kini bisa diprotes. Itu kan makanya juga untuk sekarang kan makanya kan misalnya paus yang barusan meninggal kan banyak diprotes kan oleh pemerhati lingkungan, oleh pemerhati hewan. Mendiang paus itu kan beliau diprotes supaya lebih tegas menunjukkan keberpihakan pada hewan walaupun dalam ensiklik Laudato Si dia sudah
menunjukkan titik-titik perhatiannya, kepeduliannya kepada hewan, tetapi kan masih belum tegas. Dalam arti contohnya kan masih dikonsumsi, dieksploitasi dan lain-lain. Walaupun di ensiklik nomor 20 nomor 92 setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun. Karena Ya. Yesus aja, jangan kemana-mana. Ya harus saya akui berarti kalau Yesus melakukannya di masa kini dia bakal diprotes oleh orang-orang. Kalau dia melakukannya di masa kini ya. Atau mungkin kalau Yesus melakukannya, kalau Yesus lakukan saat ini, mungkin dia tidak akan mengusir setan, dia tidak akan memindahkannya ke babi-babi mungkin. Pakai apa? Pakai bebek? Tidak tahu. Karena kan perhitungan orang-orang kan sudah lebih sensitif kalau di masa sekarang. Lah iya, makanya ambil perspektif dari masa sekarang, tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu menurut Karol itu tindakan yang melanggar hukum. Ya, belum Iya, melanggar kan? hukum sih. Hah? Sekarang kan belum ada larangan. Kalau sekarang hukum ke hewan-hewan kan belum terlalu berpihak juga. Kalau sekarang. Oh, jadi nggak Tapi salah. kalau memang Yesus Tindakan melakukan Yesusnya itu nggak ke salah. hewan-hewan, ya. Kalau Yesus memang melakukannya itu ke hewan-hewan, palingan orang-orang kelompok-kelompok Greenpeace, Cube of Truth, Anonymous for the Voiceless, Carol, mereka dan mungkin saya akan protes. Carol. Enggak, tindakan Yesusnya itu benar atau salah? Ya bisa salah lah. Oke, salah. Tega kali kau punya Tuhan disalahin. Ada nggak ikutan Bang Padilla, monggo? Iya, kalau menurut saya Bang Karo, apa yang dilakukan Yesus itu benar. Saya jadi pembela Yesus lagi nih sekarang ini. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab Imamat itu kan haram hukumnya makan daging B2. Betul? Iya, haram hukumnya makan daging B2. Makanya Tapi saya bukan mengatakan- berarti kan mencelakai kan? Makanya saya Bukan mengatakan, mencelakai hewan kan? ya, makanya saya mengatakan apa yang dilakukan Yesus itu benar. Tumpah saja semua itu hewan B2 itu. Karena memang dilarang dari beberapa agama itu dilarang untuk makan hewan seperti itu di kitab Taurat. Nah, apakah keberadaan hewan itu hanya untuk dikonsumsi? Gimana Bang? Keberadaan hewan kan bukan berarti harus dikonsumsi kan? Lihat saja itu buaya, singa, Ya, itu kan hama, harimau, elang. masuk kategori hama dia. Lah itu Laba-laba. dicontohin oleh Yesus. Keberadaan hewan contohnya babi itu alat mediasi untuk pemusnah iblis mediasi iblis untuk dimusnahkan. Babinya dimusnahkan juga. Diusir lah. Nggak dikonsumsi itu enggak. Setuju dengan Yesus lebih baik dimusnahkan karena memang haram juga. Tidak bermanfaat, lebih baik dimusnahkan. Kalau saya setuju dengan Yesus, saya nggak akan protes Yesus. Saya membela Yesus. Bang Karo menyalahkan Yesus tadi, silakan. Iya, itu kan tidak perlu kalau toh haram dikatakan haram ya bukan berarti dimusnahkan karena dalam Kejadian 1 ayat 28 seputaran itulah untuk diperintahkan untuk menguasai segala yang di darat, di udara, melata di ikan di air itu kan dikuasai. Siapa yang punya Dikuasai kuasa kan bukan. terhadap hewan ini? Manusia kan? Betul? Berarti itu hak Ya. Yesus juga untuk memusnahkan mereka kalau memang hak dimusnahkan. Karena yang punya kuasa adalah manusia, Bang Karo. Jadi saya tetap membela Yesus. Yesus itu melakukan perbuatan yang benar dengan membunuh para Oke, kedua. baik. Baik, kalau memang sekiranya yang Yesus lakukan itu sudah benar dan ya memang dia mirip juga terhadap hari Sabat, dia tuan atas hari Sabat, dia tuan atas babi. Memang dia tuan atas babi ya. Dia tuan atas babi ya, dia saja yang tuan atas babi, orang lain jangan jadi tuan atas babi. Wih, mati kita. kok kenapa kau serang terus Yesus, Bang Karo? Kau ini Kristen kan? Sudah Kalian- kau saya tidak menyerang Yesus. Saya tidak menyerang Yesus. Kalau seperti Kalau mau menjalankan Taurat, jangan hanya babi aja. Di Taurat tuh dilarang makan kepiting, makan unta, makan belut. Ayo kalian makan dah ini, ya, Islam, jadinya Islam. saya tidak. Ayo saya Islam tadi Islam, bukan kalian mengatakan- makan dah itu belut. Ayo.
Bang Joy. mempersalahkan. Tunggu sebentar. Saya tidak mempersalahkan Yesus. Saya sudah menyatakan Yesus sudah tidak salah lah. Karena dia Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas babi-babi, Tuhan atas kuda yang dia tumpangi. Kuda atau keledai? Oh, keledai. Keledai yang dia tumpangi ketika masuk Yerusalem. Nah, jadi ya Yesus memang Tuhan atas mereka. Jadi yang salah ya manusia. Sekarang kau bela Yesus, salah yang tidak bela Yesus gitu. Pas Udah gini aja Islam. Kalian kan katanya tidak makan Bentar dulu, Bang. babi. Bisa Tapi diselesaikan kenapa dulu, kalian tuh juga makan belut? Tunggu. Dengar nggak tadi apa yang kita bicarakan ini, Bang Joy? Di Taurat Simak. itu ya bukan hanya babi Yesus loh. itu- Belut juga. Simak dulu ya, Ayo, makan kalian babi ini makan coba belut nggak ini diam Islam dulu. ini? Makan belut, makan kepiting. Coba kalau yang Itu makan haram babi semua coba loh itu. simak dulu. Simak dulu, Berarti Bang. kalian Yang munafik makan ini babi. Islam. Hanya Bang Joy, babi aja simak kalian dulu, bilang ikut Yesus, Ini ikut Yesus. ini bisa Tapi diskusi nggak sih? giliran Kalau saya bisa menentang diskusi nggak? bukan soal makan hewannya, tapi Belut, perlakuannya ya. atas hewan. harusnya tidak boleh loh. Perlakuan atas hewan. Ngomong terus. Perlakuan atas hewan yang harus dibunuh, disiksa, lalu kemudian ya lantas dimakan. Kami tidak setuju yang gitu. Bisa dialog nggak, Bang Joy? Berarti vegetarian ini ya bang ini ya kalau bang Karo. Iya, dia amin. Bang Karo vegetarian ya. dia Kristen nggak makan Ini, B2. ini. Sesuai ala- Advent itu, Advent biasanya. Iya atau Bang Karo Tapi ya. saya bukan Advent. Bukan, bukan ya? Katolik dia Katolik. Enggak apa-apa, Katolik enggak apa-apa. yang mau Kalau macam berpegang vegetarian pada- juga bagus, enggak apa-apa, Bang. Kan kalau macam di kita kan bebas, di Kristen itu makanan bukan menajiskan orang kan gitu. Kalau macam Abang mau seperti vegetarian juga enggak apa-apa. Ya, makanan nggak ada bukan masalah. untuk makanan memang tidak menajiskan orang, tapi perlakuan atas hewan itu menajiskan hati budi. Ah, iya, kalau Nurani. Apa maksudnya dalilnya? Maksudnya bukan yang masuk ke dalammu yang bukan yang najis itu kan? iya, tetapi apa di hatimu pikiran yang jahat itu yang menajiskan orang itu. Bang, Kata Bang. Tuhan Yesus. Maaf kata, kalau ada babi muntah bisa dimakan juga itu. Maksudnya babi muntah gimana sih? Kan nggak najis. Iya, maksudnya babi muntah gimana? Ya, dimakan muntahnya sama abang. Muntahnya siapa? Muntahnya babi. Iya, Loh kok bisa makan muntah babi itu gimana sih logikamu? lah kan ini? halal, nggak haram lagi. Lah, Nggak yang ada yang dimakan haram. dagingnya dong. Kok dimakan muntahnya gimana sih? Lah kan nggak ada yang diharamkan kan? Semuanya halal. Iya. Iya berarti boleh Tapi juga kan dimakan orang kan punya macam logika. Tuhan Yesus mengajarkan bukan masalah makanan, tetapi di dalam apa hati pikiran orang itu yang menajiskan. Gitu maksudnya. Kenapa sih orang-orang Islam ini kenapa sih? Kadang-kadang kalian usai belajar yang katanya. pernah buta huruf. Naikkan ibu Jadi kalau usai. dia ngomong kok tidak nyambung, masa lari ke muntah babi segala? Loh, Aneh ini kau pikiran bilang orang. tadi, coba di Kristen ada yang haram nggak makanan? Tidak ada. Tidak Ya, ada. karena yang Berarti muntah menajiskan babi itu juga boleh, adalah kan? pikiran jahat, iri hati, kata Tuhan Yesus. Iya, Kalau bangkai macam tikus kalau juga. kalau macam Dah, Nanti- menghujat tadi saya. Malu. Nanti bangkai tikus juga ku bawakan di rumahnya Bang Joyful itu supaya dimakan sama dia semua. Orang diskusi baik-baik juga. Menghujat. Oten yang mau waras saja yang mau diskusi naik. Aipan, saya mau sholat dulu ya. Siap, siap. Bisa ya? Oke. Oke, izin titip. Siap. Monitor Bang Karo. Nah itu dia Bang Karo. Woi. Mana nih Bang Karo? Ya, usai Ataimia, aduh dia tidak mau naik, dia mau bawa saja katanya. Seperti yang Coba Anda jambak, katakan jambak. tadi. Bang Karo, coba out of the box dulu, coba keluar dari box itu. Jangan terkongkong-kongkong di situ. Padahal itu tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu sentrum ya, tidak terlalu inti dalam keimanan teman-teman Kristen loh. Yang intinya itu adalah Itu inti berbicara- bagi mereka yang sudah punya pencerahan. ini yang inti kan berbicara Sangat inti bagi yang keselamatan punya nih. pencerahan. Pada hewan saja tidak mau berlaku jahat, apalagi ke manusia terlebih pada pencipta. Nah gini loh Jadi Bang. kalau selagi masih belum sampai pada kesadaran seperti ini ya mohon maaf saja. Ya, menurut Anda mana lebih tinggi levelnya, stratanya, nyawa hewan atau nyawa manusia, Bang?
Ya memang nyawa manusia, tetapi Ya, untuk sudah. apa juga hewan Itu itu begini, dikorbankan manusia kalau tidak perlu dikorbankan. Gini Bang Jadi ya ya. memang itu menimbulkan kilesa-kilesa tertentu kalau hewan itu harus dikorbankan. Baik. Coba Saya tetap tidak nurani kami tetap tergugah, nurani kami tetap terguncang kalau coba terus-menerus gini Bang, begitu. Abang Karo nggak berpikir ya. Hewan aja Bang Karo itu nyawanya betul-betul pertahankan. Kok berani teman-teman Kristen ini ada nyawa manusia dijadikan tumbal untuk penebusan dosa? Ya, itu kan di masa lalu tumbalnya. Siapa Nah, juga yang coba dipikir. orang mau Apa nggak memprotes? jahat ini Bang? Kami Apa nggak tidak. jahat ini, Bang Karo? Ya, yang sudah terjadi seperti itu kami kan tidak bisa punya mesin waktu untuk memprotes kejadian Apa nggak pembunuhan jahat? itu. Sampai sekarang teman-teman Kristen masih mengimanin itu loh. Menganggap itu adalah penebusan dosa dengan tumbal darah Tapi kan manusia. tidak membunuh. Kan membunuh, yang membunuh kan orang lain, orang di masa lalu. Iya, tapi kalian bersuka cita kan? Yang sekarang itu ya harus tidak membunuh, bahkan sampai ke hewan-hewan yang Tetapi, tidak Bang Karo, perlu dibunuh. Orang-orang Kristen kan bersuka cita atas terbunuhnya anak manusia ini jadi tumbal dia. Kan gitu. Betul? Bersuka Kalian cita bersuka lalu cita. Kalian menjadikan Tuhan dasar bersyukur keimanan. karena ada teladan, ada panutan. Panutan jadi bersyukur tumbal karena kayak gitu, kami panutan. diberikan bantuan. Tumbal kayak gitu panutan. Iya kan? Dia diberikan hidup, korbannya, dia berikan pengajaran. Lagi pula siapa yang sekarang dia ditumbal? Karena dengan matinya Yesus itu Yesus mati itu kan sekali untuk seterusnya. Artinya setelah Yesus itu mati, ya jangan ada korban-korban berikut selanjutnya, jangan ada korban-korban lagi, bahkan korban baik. Menurut atas hewan. Bang Karena dengan matinya Yesus kan korban atas hewan, silih dosa dengan korban hewan kan tidak ada lagi. Bang Karo, itu menurut Bang Karo itu berkat atau kutukan atau hinaan itu terhadap Tuhan itu Bang Karo? Sebagai Dengan satu matinya Yesus pembunuh, itu berkat atau kutuk? peristiwa ya. Maksudnya kejadian pembunuhan ya itu memang hinaan, pembunuhan itu satu yang menyakitkan. Tapi di masa kini kan kita hanya bisa melihat hal yang luhur di balik itu. Apa boleh buat sudah terjadi kematian? Lantas kita mau protes gimana? Sudah terjadi kematian itu? Kita mau balik lagi lalu membuat Yesus tidak disalib? Atau mau balik lagi membuat supaya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Jadi menurut keimanan Bang Kan tidak Karo, bisa begitu. iya menurut keimanan Bang Karo ini merupakan sumber berkah sukacita atau ini berkat buruk kutukan gitu Bang Karo? Ya untuk Bukan sekarang ya apa boleh buat? Ya untuk sekarang apa boleh buat? Lihat saja yang positifnya lah. Lihat saja yang positifnya kan. Kita mau buat apa? Apa boleh buat? Kita mau buat apa sekarang? Menurut pandangan Bang Karo, ini berkat atau kutukan ini? Atau penghinaan? Apa yang terjadi di zaman dulu itu, di abad pertama yang mengimani Yesus itu jadi tumbal penebusan dosa. Menurut Bang Karo, ini adalah berkat atau kutukan hinaan kepada Yesus? Silakan Bang Karo. Ya itu hinaan bagi Yesus kan. Hinaan bagi Yesus. Tapi untuk orang-orang di masa kini ya melihat sisi lain dari kehinaan itu. Tanggapan Bang Karo loh yang kutanya ini. Tanggapan Bang Karo. Tanggapan Bang Karo kayak mana? Ya kalau mau apa ya boleh gimana? Soalnya di Kejadian 3 ayat 15 kan juga sudah ada semacam nubuatan. Kejadian 3 ayat 15 sudah semacam nubuatan untuk kejadian Yesus ini kan. Jadi mau buat apa kita mau? Kalau mau protes ya sekalian protes yang di bagian awal. Coba jujur dong Bang Karo, coba. Menurut Bang Karo ini berkat atau atau hikmat atau sukacita? Berkat kalau atau pakai istilah kutukan? sukacita. Kalau Berkat pakai atau- sukacita tidak juga ya, sukacita semata-mata lalu
semata-mata sukacita semata-mata berdasarkan Hah? penderitaan kan juga kan tidak bukan apa ya, bukan murni sukacita 100% sukacita juga kan maksudnya. Berarti menurut Bang Karo ini penghinaan ya? Matinya Yesus di kayu salib menebus dosa manusia ini adalah penghinaan, bukan berkat, gitu ya? Lalu maksudnya kalau sekiranya itu suatu penghinaan, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di masa kini? Kita juga kan harus move on. Kita juga kan harus move on dengan kejadian masa lalu itu kan. Kalau kita tidak move on, lalu kita akan terus menuju ke belakang, melihat ke belakang sampai Coba menyesali Adam dan Hawa. Kalau ya, kita Bang Karo, tidak move coba on. Bang Karo jelaskan di depan saya secara akademis bagaimana mungkin seorang pembunuh, pemerkaos, pencuri, pezina dan lain-lain yang membunuh orang di sana kemari, terus tiba-tiba ada Tuhan turun ke bumi langsung menebus dosa manusia, bersih dosa dia, suci dosa dia. Habis dia mungkin berhubungan dengan orang tua kandungnya sendiri, dengan adik kandungnya sendiri kali. Dia melakukan semua kejahatan yang ada di muka bumi ini dia lakukan. Tiba-tiba Yesus turun, keteplak, dan menebus dosa dia. Adil nggak itu menurut Bang Karo? Ya itu memang tidak adil kan, ada orang-orang seperti itu. Tapi kan itu ada Akademis ya, kita bahas soal orang secara seperti itu akademis. kan punya orang-orang seperti itu kan punya karma mereka sendiri. Ya di mana kan sudah ditanggung sama Yesus. Tidak tahu lah, yang Nah kan, jelas itu bingung kan? Yesus yang melakukannya. Saya tidak tahu perilaku mereka untuk pendosa, perilakunya untuk pendosa-pendosa itu. Kalau dia pendosa itu tidak sempat bertobat, ya saya tidak tahu perilakunya. Mau bertobat kayak mana kan dosa sudah diampuni, sudah Kan saya tidak tahu pertobatan ke mereka ya. Maksudnya saya tidak tahu kalau mereka tidak sempat bertobat. Kok Saya bertobat tidak tahu lagi? penghukuman atau karma untuk mereka, saya tidak tahu. Yang jelas untuk saya saat ini ya harus melakukan yang seturut standar moral yang Kenapa Yesus bertobat bawakan. lagi, Kalau Bang? untuk Mesti untuk itu. mereka ya saya tidak tahu lah. Untuk pendosa di masa Yesus dan dosanya ditebus atau tidak ya terserah itu mereka mau diapakan. Coba mau deh, Bang, dinerakakan, Bang Karo. mau direinkarnasikan, terserah. Ini Bang Karo. Ini kenapa saya sering katakan penebusan dosa itu ide konyol buatan manusia. Coba Bang Karo dibuka 1 Yohanes 1 nomor 9 dong. Coba Ya, dibacain. buka saja. Buka saja ya. Coba dong dibacain. Bang Karo Baca bacain. saja. Baca saja. Baca saja nanti saya tanggapi, saya nikmati. Ya, yang jelas mau mereka itu ditebus, mau tidak ditebus ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau yang saya ya saya yang hidup saat ini, apa yang harus saya buat? Dosa saya, kesalahan saya ya karma saya. Jadi Bang Karo menurut Makanya Bang kerjakan Karo, keselamatan itu ya, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. berarti nggak ada gunanya penebusan dosa menurut Bang Karo. Penebusan dosa? Nah, Ya, saya tidak tahu untuk mereka yang membutuhkan penebusan. berarti Bang Karo nggak Kalau untuk mengimani kami sekarang, penebusan dosa. kalau kami sekarang ya harus bertindak menjauhi dosa. Perbuatan kan? Karena panggilan kepada kami itu kan panggilan pada kekudusan. Iya, perbuatan kan? Iya, panggilan untuk Kalau kudus. Bang Karo berarti tidak meyakini penebusan dosa Yesus ini. Kalian makan, Yesus yang bayar gitu. Ya, terserah apa istilahnya. Terserah apa istilahnya, tapi itu penebusan dosa itu untuk orang Yahudi, untuk orang-orang yang ada sebelum Yesus. Bukan Ya, untuk terserah Kristen itu mereka sekarang, mau bukan. diapakan. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen. Ya terserah istilahnya apa, untuk Kristen juga mungkin ya. Untuk Kristen juga istilahnya rumusannya ya. Tapi untuk saya saat ini jelas-jelas ya harus mengikuti amanat panggilan atau bukan panggilannya, ya panggilan pada kekudusan. Oh begitu ya. Berarti Bang Karo ini salah satu Kristen yang tidak mengimani penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Gitu ya. Tetap Ya, pada jangan di-framing perbuatan. begitu. Kalau Jangan perbuatan di-framing begitu. kayak Saya mana? tidak mengimani sedemikian, katakannya saya tidak mengimani seperti itu.
Nah, lantas apa yang terjadi dengan mereka yang hidup sebelum saya? Katakanlah istilah penebusan itu untuk saya ya. Mungkin istilah penebusan itu bagi saya berbeda. Maksudnya penebusan itu untuk saya bukan berarti dosa, tidak ada dosa lagi, kemudian melakukan yang di kedepannya tidak bakal berdosa. Bukan itu untuk saya tidak memahami seperti itu. Terus konklusi Memahami yang saya pahami seperti tadi, panggilan pada kekudusan. Yesus datang untuk memanggil pengikutnya pada kekudusan, karena Allah adalah kudus. setuju nggak? Makanya saya berusaha hati-hati. Bang Karo, kalau saya mengatakan kayak gini, penebusan dosa itu adalah ide konyol buatan manusia. Setuju nggak? Ya saya tidak tahu lah. Setuju. Katakan itu ide konyol atau apa ya, yang tidak mengimani ya terserah saja. Ide konyol apa? Nah ini kan Yang bukan jelas kita untuk bahas saya, iman Bang. Apa yang tertulis itu yang kita sampaikan. Karena gini Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9, di sini dalilnya gamblang jelas bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Diam. Katakan bahwa penebusan dosa di kekristenan itu adalah ide konyol buatan manusia. Gitu Bang. Menurut lalu Bang, bagaimana tentang panggilan untuk kekudusan? Panggilan untuk kekudusan berarti kan tidak boleh berdosa. Sekiranya tidak boleh berdosa ya, sedapat mungkin tidak boleh berdosa. Kalau tidak perlu bertobat, gimana orang akan akan menghindari dosa kalau tidak bertobat, kalau tidak menyadari kesalahan? Harus lebih dahulu sadari kesalahan. ya, jadi Kemudian melangkah ke depan untuk berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. terus faedahnya ini penebusan dosa ini buat apa dong? Nggak ada manfaatnya. Penebusan dosa, Yesus ini mati jadi tumbal. ya, menebus untuk memenuhi yang tertulis kan, sudah tertulis. Aduh Bang. Ada tertulis dalam nubuatan. Ya agak berat ya Bang Karo ya. Faedahnya penebusan dosa, saya tidak melihat saya terus terang tidak terlalu melihat penebusan dosa. Saya lebih melihat teladan ajaran dan nubuatan yang Yesus berikan di dunia ini. Ini kan sering dibacakan ya sama kawan-kawan muslim juga bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka dia akan mengampuni segala dosa kita. Nih aku tunjukin. Di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9, ini gamblang dalilnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Nih, kalau kita mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan, kalau di dalam Islam itu istilah kerennya istighfar. Kita istighfar, kita tobatan nasuha. Bertobat kepada Allah sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita. Ternyata di Kristen juga kayak gini. Kalau kita mengaku dosa kita, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman Kristen, seluruh teman-teman Kristen di muka bumi ini, untuk apa penebusan dosa ini? Bukan merupakan ide konyol ini penebusan dosa ini? Silakan teman-teman Kristen dijawab. Ya kalau menjawab siapa yang mau naik? Bang Karun tidak mampu menjawab. Karol kan nggak setuju penebusan dosa, makanya dia Oh nggak gitu bisa ya. mewakili. Pantas. Ya udah silakan lanjut Ustaz Alif. Maksudnya Udah, pertanyaan tadi tentang apa? Tentang penebusannya. Tapi kan bertobatan itu kan juga ada penting, bertobat. Yaitu ayatnya, ayat tertulis diperintahkan bertobat. Kalau orang itu bertobat, maka orang itu akan disucikan oleh Tuhan, diampuni segala dosanya. Kalau sudah ada demikian, ngapain juga ada penebusan dosa melalui pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah gitu. Itu ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan?
Oh, Yesus kan mati karena apa juga kan? Maksudnya Yesus mati kan karena memang ada persekongkolan juga Yesus mati kan? Makanya dia Iya, disalib bukan juga. karena iya, makanya Jadi bukan kalau karena mau mau nebus dikatakan dosa manusia kan. mau menebus dosa, iya. Jadi ada sisi istilahnya karena ada sebab untuk menebus dosa, tapi juga ada yang faktual kenyataan ya karena ada musuh Yesus maka dia dibunuh. Kalau dibilang menebus dosa, faktanya Kristen masih tetap berdosa. Ya kan? Dan faktanya juga masih diperintahkan untuk bertobat. Jadi penebusan dosa ini tadi pertanyaannya idenya siapa? Kosmos? Bukan. Idenya siapa penebusan dosa ini? Oh, mungkin tanya pada Mesianik, Yahudi Mesianik mungkin ditanya kepada mereka, karena mereka yang membawakan dari awal kan, mereka kan yang membawakan apa ya, dari Adam dan Hawa dan seterusnya, mereka bisa pahami itu atau apa? Mereka mungkin bisa jelaskan itu kan? Ya udahlah, paling tidak gini. Paling tidak poinnya gini sama Karol, tidak percaya penebusan dosa, tidak mau makan daging babi, itu aja udah. Jangan, bukan. Saya tidak setuju. Lah, yang mana yang nggak setuju? Urutannya. Oh, tidak makan babi dan tidak percaya penebusan dosa, dibalik ya? Ya boleh. Boleh. Dan lagi bukan hanya babi. Dan lagi bukan Iya, hanya semua. daging babi. Sampai serangga, Kambing, sapi, ayam, serangga, kuda, kuman, semua itu enggak. ya sampai Amuba. sampai apa? Kita masih di Pokoknya live Cak Tata atau sudah tidak ya? Masih di channel Tata Bukan. live atau sudah tidak lagi ya? Bukan, ini bareng saya, hoi. Sadar, jangan-jangan dari tadi Live lagi YouTube. ngigo kau ini. Oh, YouTube, nggak tahu kalau YouTube Cak nggak tahu, Tata. aku belum nyimak. Channel Tata. Aku belum buka YouTube. Waktu saya udah, masuk karena saya Carol. lihat ada live dan ya itu. Mengenai apa juga? Bukan hanya Yang mana? hewan-hewan besar, ulat sutra juga. Ulat sutra juga. Ternyata baru saya tahu bahwa ada cara membuat ulat sutranya tidak sakit kalau mau membuat kain sutra. Tapi kain sutra yang dihasilkan dari proses tidak menyakiti ulat sutra hasilnya tidak sehalus kain Karol, sutra yang dihasilkan dari dari menyakiti ulat sutra. Ya. Karol, Ya. gini aja. Aku yang lebih substansi lagi nih. Karol kan tidak setuju ya bahwa ya contoh ya disembeli, pokoknya dibasmi atau dimusnahkan. Ulat sutra itu penting, lumayan bisa membawa. Lumayan bisa membawa dengerin dulu. perseteruan. Lumayan Dengerin bisa membawa dulu, perseteruan. Karena apa? Karena kain Karol. sutra itu ditutup ke wajah Sri Paus yang baru saja meninggal. Itu bisa saja bawa perseteruan itu loh. Iya, ya Bawa udah. perseteruan itu ke orang Katolik Iya, bisa juga. bisa juga itu diangkat kasusnya itu memang. Maksudnya gini, Tapi kalau mana ada orang Katolik mau membahas itu. Kalau Anda tidak setuju terhadap Baru saya yang mau pembasmian. panas-panasi. Tapi mana ada juga yang mau panas gara-gara itu. Suaraku kedengaran gak ini? Karol. Ya, kedengaran. Ya. Kalau pembunuhan babi, pembunuhan binatang lain sebagainya kan Anda tidak setuju. Kalau pembunuhan terhadap Yesus Anda setuju nggak? Waduh, jaringannya kemana ini? Tiba-tiba hilang. Tunggu. Di mana tadi? Oh. Tadi live enggak? Live? Enggak. Kau kan sangat protes terhadap pembunuhan. Ya, kalau tidak ada di YouTube untuk apa saya keluar-keluar? Ada. Di YouTube Aduh, mana? Live siang, Tahta Channel. Sudah tidak ada ini. Ngapain keluar-keluar kalau mati di sini? Tidak ada rekamannya. Udah. Sabar, Turun aja Karol, dulu. cari. Lihat aja dulu. Cari Nggak ada, Al-Alif nggak Channel ada, juga nggak ada ada. rekamannya. Oi, Nggak ada rekamannya. di Al-Alif Channel juga ada. Di mana? Kang Alif merespon ada. Tuh, banyak yang melive-kan. Mana? Banyak yang melive-kan.
Ada nama channelnya Kang Alif merespon itu. Kang Enggak, Alif merespon. poinnya tadi. Nah, Ini harus kan di saya sini juga temukan. sama lagi. Wah ya, dua-dua nih. Oh mantap. Berapa menit nih? Oh ya, bagus ya, terima kasih. Walaupun cuma 4 aja yang Kalau pembunuhan terhadap 4. ya itu akun 4 baru aja itu yang live. ada 4 aja 5 yang watch. yang nonton. Nah, Ya, 4 itu aja yang nonton. kalau pembunuhan terhadap binatang tidak setuju, pembunuhan terhadap Yesus kau setuju nggak? Pembunuhan terhadap Yesus ya. Betul. Semestinya tidak bisa juga ya sebenarnya. Tetapi tadi sebenarnya di pertanyaan apa tadi pertanyaan Fandi tadi sebenarnya saya sudah jawab. Mau gimana lagi sudah terjadi kan? Yang mana? Mau setuju tadi atau sudah tidak ditanyain. itu sudah mau setuju atau tidak itu sudah digariskan atau sudah ada nubuatannya dalam Kejadian 1 ya. Kejadian 3 ayat 15. Mau gimana lagi? Kalau gitu berarti Tuhan mau mengajari pembunuhan terhadap manusia dong, terutama yang tidak bersalah. Oke, Ya, poinnya di sini Karol, maksudnya ya tidak tahu lah, namanya gini ya. langkah-langkahnya apa boleh buat, itu yang dibuat, itu yang dilakukannya dia apa istilahnya, dia melonggarkan salah satu standar moral yang dia tetapkan ya apa boleh buat. Itu asumsi namanya. Coba Ya jangankan ini jawaban orang pasrah lah, saya pasrah lah daripada saya protes ke pencipta gimana? Daripada saya protes ke pencipta mau buat apa? Gimana juga? Jangankan untuk jangankan untuk nebus dosa, dibunuh aja nggak setuju, apalagi sampai untuk nebus dosa kan gitu. Ya itulah, bikin pusing. Tadi yang masuk tadi namanya apa? Namanya bikin pusing. Bikin pusing. Imannya Bikin sendiri, pusing semua agamanya ini sendiri. aturan-aturan ini bikin pusing. Di satu tempat pencipta buat longgar dengan aturan yang sudah dia, dengan aturan terhadap hewan. Di Kejadian 3 ayat 21 itu kan. Kejadian 3 ayat 21 awal pencipta mengorbankan kulit, mengorbankan hewan dengan mengambil kulit, menggunakan kulit hewan sebagai penutup tubuh Adam dan Hawa. Ya di mana gimana ya? Di tempat lain ada lagi ya, makanya kan ada prinsip maksum juga ya, saya lari juga ya, maaf saya lari ke tempat lain. Ada prinsip maksum juga. Astagfirullahaladzim, Oh, ya gimana? Allah. Jadi selama ini Karol itu berkeyakinan di dalam kepusingan ajarannya ya. Tuhan yang bikin Ajaran siapa? peraturan, kenapa yang Semuanya melanggar? semua ajaran. Enggak, yang Termasuk maksum prinsip itu kan, sedang yang saya katakan maksum, maksudnya tahu kan kalau saya katakan maksum berarti pencipta maksum. Apa itu? Artinya ya pencipta mau memberi kelonggaran bahkan kepada utusannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk orang lain. Itu maksum kan? Itu mah namanya ruhsoh. Maklum kali dimaklum. Maksum itu Ya, yang Nabi terjaga. Muhammad dimaksumkan. Nabi Muhammad dimaksumkan gimana? Gini Karol, maksum itu maksumun anil ma'as, terjaga, terpelihara dari berbuat dosa, itu maksum. Kalau kemurahan, kelonggaran, kebolehan namanya ruh. Oh ya. Gitu. Lalu maksudnya memaafkannya dari dosa yang dia sudah buat dan akan dia buat, gimana maksudnya? Ya itu mah pemaaf lah. Aduh, Karol. Lo masih ke gereja nggak sih, Karol? Saya diskusi dengan SSY. Jadi bertemu dengan orang-orang balai kerajaan. Oh, nggak ke gereja lagi? Udah nggak ke gereja lagi?
Cek. Loh, kok hilang lagi? Suara saya nggak ada ya? Walah. Oh, kepental ya. Oke lah kalau gitu. Iwan plus semuanya yang menyimak. Tes live lagi. Alhamdulillah sudah jalan. Ya, tadi coba mau diskusi. Ada, berarti si Karolnya yang kepental. Ya, memulai lagi diskusi. Kita coba buka Komal. Iya benar ya. Nggak apa-apa. Bohong. Bilang aja masih ke gereja. Ya, insya Allah nanti kita diskusi lagi rutin ya. Insya Allah nanti rutin, maksudnya live. Karena kalau lagi pas teman-teman banyak tidak live, berarti live sendiri aja gitu. Oke, baru nyampe, pengen istirahat juga, belum mandi. Insya Allah nanti kita lanjut lagi malam. Kita tutup aja ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi tuh nggak enak saya, oh ya. Pak siapa tuh tadi, lupa aku namanya.